Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masih bersama Aisari channel belajar Nahwu di pertemuan ke-76. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu pola kalimat istisna atau kalimat pengecualian. Kita sudah membahas materi tentang istisna menggunakan illa. Kemudian kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pola kalimat istisna menggunakan gairu, siwan, suwan, dan sawaun. Nah, hari ini kita akan membahas bagian terakhir pola kalimat istisna menggunakan khala, ada, dan hasya. Bagaimana kaidah dan ketentuannya? Mari kita bahas hari ini bersama-sama. Nah, adapun kaidah atau ketentuan untuk mustasna dengan khala, ada, dan hasya ini sangat simpel, sangat ringkas ya. Seperti ini, jangan lupa untuk dihafal. Adapun isim yang terletak setelah khala, ada, dan hasya atau mustasnanya, hukumnya boleh mansub dan boleh majrur. Ya, sekali lagi, adapun isim yang terletak setelah khala, ada, dan hasya atau yang disebut dengan mustasna, hukumnya boleh mansub, boleh majrur. Terserah kalian memilih yang mana, boleh membacanya dengan hukum mansub, boleh membacanya dengan hukum majrur. Silakan dihafal sebelum kita lanjutkan. Nah, jadi strukturnya masih sama, yaitu ada huruf istisna kemudian diikuti oleh isim. Ini standarnya ya. Adapun huruf istisna yang kita pakai hari ini adalah khala, ada, dan hasya. Jadi ketentuannya di antara masing-masing kelompok istisna itu juga berbeda-beda. Kali ini isim yang terletak setelah huruf istisna khala, ada, dan hasya atau disebut dengan mustasna, hukumnya boleh dua, yaitu boleh mansub, kalian pilih, boleh juga majrur, kalian pilih. Yang mana yang bagus ya, yang terserah ya. Untuk dasarnya ini sudah cukup. Jadi boleh dua bacaan, boleh hukum mansub, boleh hukum majrur. Meskipun nanti untuk lebih detailnya ada beberapa hal lagi yang perlu dilengkapi, kenapa alasan mansub dan kenapa alasan majrurnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita uraikan di pertemuan yang lain. Untuk kesempatan kali ini yang paling simpel, yang paling ringkas saja dulu untuk dasar pola kalimat istisna menggunakan khala, ada, dan hasya. Jadi sekali lagi, apabila ada huruf istisna khala, ada, dan hasya ini, maka mustasnanya kalian boleh memilih mansub, kalian boleh memilih majrur, terserah. Langsung ke contoh, kita lihat misalnya contoh berikut, qamal qaum khala Zaid. Orang-orang sudah berdiri kecuali si Zaid. Orang-orang sudah berdiri kecuali si Zaid. Jelas kalimat ini adalah pola kalimat istisna karena ada khala ya di sini. Berarti ini adalah kalimat pengecualian. Sebelum kita i'rab, kita hitung jumlah katanya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian jenis katanya fi'il madhi, isim mufrad, kemudian huruf istisna, kemudian isim mufrad atau alamiah, nama orang. Karena ini pola kalimatnya adalah ada fi'il, berarti jumlah fi'liyah ya dikombinasikan dengan istisna. Qoma adalah fi'il madhi, hukumnya mabni alal fathi, kemudian al-qaumu menjadi fa'il, orang-orang berdiri atau orang-orang sudah berdiri. Fa'il marfu, dhammah saja karena isim mufrad. Khala adalah huruf istisna, maka setelahnya, isim setelahnya disebut dengan mustasna, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasratain karena isim mufrad atau alamiah. Nah, ini kita mengambil contoh yang majrur. Apabila kalian mengambil mansub, berarti di sini hukumnya mansub, fathatain isim mufrad. Jadi i'rabnya kalau pakai ini, qamal qaumu khala Zaidin. Kalau majrur, kalau nya mansub, qamal qaumu khala Zaidan. Qamal qaumu khala Zaidan. Nah, ini untuk simpelnya seperti ini ya. Nanti alasan kenapa majrur ini pembahasannya bisa nanti di kesempatan yang lain kita rincikan. Berikutnya contoh kedua. Zurna masajidal Madinah khala wahidan. Zurna, zara yazuru artinya mengunjungi. Kami sudah mengunjungi masjid-masjid kota kecuali satu saja. Kecuali satu saja. Kami sudah mengunjungi masjid-masjid yang ada di kota kecuali satu. Berarti ini juga adalah kalimat pengecualian.
Kenapa? Karena di dalamnya ada kata khala. Kemudian ini juga adalah kalimat jumlah fi'liyah karena ada fi'il madi. Kemudian di sini juga ada pola kalimat mudhof mudhof ilaih karena dua isim beriringan tidak beralif lam beralif lam. Kita i'rab zurna fi'il madhi. Kita hitung dulu ya sebelumnya 1 2 3 4 5 ada 5 kata. Kemudian jenis katanya fi'il madhi, mafa'il, isim jamak taksir, isim mufrad, kemudian huruf istisna, kemudian ini adalah isim mufrad. Wahidun artinya satu atau bilangan bisa juga kalian beri keterangan bilangan adadun ya, ada bilangan karena atau angka satu kan. Ini tadi jumlah fi'il ya. Zurna adalah fi'il madhi mabni ala sukun karena bukan wazan pertama dan keempat, berarti sudah ada fa'ilnya otomatis ya. Nah ini adalah singkatan dari nahnu, fa'iluha dhamir nahnu atau fa'ilu hazil jumlah dhamir nahnu. Berarti ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, maka masajid menjadi maf'ulun bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah saja karena isim jamak taksir. Kenapa fathah saja? Karena sekaligus menjadi mudhof. Mudhof tidak boleh tanwin. Mudhof al-Madinah mudhofun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah saja karena isim mufrad. Kenapa kasrah saja? Karena ada alif lam. Kemudian khala adalah huruf istisna. Isim setelahnya berarti adalah mustasna, hukumnya mansub. Kita ambil contoh mansub ya di sini. Kemudian fathatain. Kenapa fathatain? Karena dia adalah isim mufrad atau karena angka atau bilangan disebut juga dengan adadun. Nah, maka i'rabnya zurna masajidal madinati khala wahidan. Kalau kalian mengambil hukum majrur berarti bacaannya seperti ini, zurna masajidal madinati khala wahidin ya. Jadi boleh dibaca wahidan, boleh dibaca wahidin. Tidak boleh membacanya wahidun ya, karena kaidahnya cuma mansub dan majrur. Nah, contoh yang berikutnya wasolal hadiruna adal isnain. Para tamu undangan sudah sampai kecuali 2 orang. Hadirun artinya orang yang hadir atau para undangan sudah sampai kecuali 2 orang. Jadi ini juga ada kalimat pengecualian karena ada. Kemudian ini juga adalah kebetulan masih sama pola kalimat jumlah fi'liyah karena ada fi'il madhi. Kita hitung 1 2 3 4 ada 4 kata. Wasala fa'ala fi'il madhi, hadirun jamak muzakkar salim, kemudian ada huruf istisna. Isna ini adalah isim tasniyah 2 ya, atau bisa juga kalian sebut ini bilangan atau angka. Wasala adalah fi'il madhi mabni 'alal fathi, kemudian hadiruna menjadi fa'il, para tamu sudah sampai, berarti dia jadi subjek marfu waw. Kenapa waw? Karena isim jamak muzakkar salim marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Karena marfu dengan waw ya. Ada adalah huruf istisna, kemudian isna ini mustasna, hukumnya mansub, ciri i'rabnya ya karena isim tasniyah atau adat bilangan. Boleh juga kalian majrur di sini, ciri i'rabnya juga ya sama ya karena isim tasniyah. Isim tasniyah kan marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur juga dengan ya, sama. Nah, maka i'rab yang benar adalah wasalal hadiruna adal isnaini. Para tamu sudah sampai kecuali 2 orang. Sangat mudah untuk pola kalimat istisna menggunakan ada, khala dan khala, ada dan hasya ini cuma 2 hukum, yaitu boleh mansub, boleh majrur. Tinggal kalian memilih bacaan mana yang kalian anggap lebih mudah. Nah, untuk dasar pola kalimat istisna ini sudah cukup sampai di situ ya. Silakan kalian berlatih untuk soal-soal berikut. Mudah-mudahan semakin mahir mengi'rab kalimat-kalimat istisna baik dengan illa maupun dengan gairu siwan suwan sawaun, baik juga dengan khala, ada dan hasya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berlatih.